Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Radio Misteri. Channel yang menyuguhkan dan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang kami angkat dari halaman buku misteri dan kami suguhkan menjadi cerita audio untuk menemani Anda di waktu istirahat dan juga bekerja. Dan untuk yang baru gabung, henti-hentinya kami mohon dukungannya dengan memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Semoga dengan cerita-cerita yang kami suguhkan mengenai cerita pengalaman horor, mistis, dan kejadian kisah nyata bisa sedikit menghibur Anda. Dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang sosok pocong di pemakaman. Dan kisah ini bersumber dari Mbak Barkah. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Mbak Barkah adalah narasumber dari kisah misteri ini, yaitu tentang hantu pocong di pemakaman umum yang mengikuti tukang gali kubur. Beliau menceritakan kejadian yang dialami beberapa waktu lalu dengan sedikit bumbu lucu dan konyol. Jadi begini ceritanya. Mbak Subarkah atau Mbak Barkah, begitulah panggilan akrab masyarakat dusun Kluwi kepada kakek berusia 65 tahun ini yang berprofesi sebagai penggali kubur di pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggalnya itu. Kemarin ketika saya bertemu di salah satu warung tenda atau kerap disebut dengan angkringan, beliau menceritakan tentang peristiwa yang ia alami selama itu. Salah satunya yakni ketika beliau melihat penampakan pocong nyata di depan kedua matanya. Awalnya sih memang saya pancing-pancing dengan beberapa pertanyaan yang kurang lebih seperti ini nih. Gimana Mbak? Masih kuat jadi tukang gali kubur? Tanya saya. Beliau pun menjawab dengan kalem. Ya, yang namanya orang bekerja nak. Simbah kan sudah tua, sebisanya lah, biar gak jadi beban anak-anak. Toh anak-anak Simbah semuanya juga sudah pada berkeluarga. Gak enak kalau minta terus-terusan sama anak. Lantas pernah gak Mbak mengalami kejadian yang menakutkan selama jadi tukang gali kubur? Mulai dari sana, si Mbah Barkah banyak bercerita tentang pengalamannya selama bekerja sebagai penggali kubur. Ia mulai dari melihat tuyul bermain di depan pintu pemakaman, penampakan genderuwo, hingga penampakan pocong nyata di depan kedua matanya. Dari cerita Mbak Barkah pula saya mengetahui ternyata selain dimintai bantuan dalam menggali kubur, Simbah juga diberikan kepercayaan untuk menjaga kubur oleh masyarakat sekitar, hingga kerap menyiangi rumput dan membersihkan seluruh makam yang terdapat di pemakaman umum tersebut. Kisah misteri yang paling mengerikan yang dialami Mbak Barkah menurut saya adalah ketika ia bercerita tentang pocong yang mengikutinya. Kejadian itu terjadi kurang lebih setahun yang lalu, saat beliau bercerita bahwa pada saat itu ia sedang memakamkan salah seorang warga yang meninggal pada malam Selasa Kliwon. Jika orang tua dulu mempercayai kalau ada orang yang meninggal pada malam Selasa atau Jumat Kliwon, tempat pemakamannya harus dijaga selama 7 hari, terhitung sejak mayat itu dikebumikan.
Begitulah kurang lebih si Mbah bercerita kepada saya. Entah alasan kenapa, yang jelas pada saat itu kepercayaan semacam itu sudah memudar di kalangan masyarakat sehingga tidak ada lagi yang mengetahuinya. Sebagai seorang pekerja yang diberikan amanah, beliau memang tergolong sangat bertanggung jawab guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah memakamkan jenazah orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon itu, si Mbah lantas dengan berani tidur di area pemakaman selama 7 malam. Memang sekilas tidak ada hal yang mencurigakan pada malam pertama dan kedua. Namun pada malam ketiga, tepatnya pada malam Jumat, kejadian aneh mulai dirasakan si Mbah. Semenjak ia baru datang ke area pemakaman pada pukul jam sekitar 10 malam. Bau kemenyan menyengat dan terkadang diikuti dengan bau busuk seperti bangkai yang si Mbah rasakan. Namun karena beliau merasa keamanan pemakaman menjadi tanggung jawabnya, maka beliau berusaha membiarkan perasaan aneh tersebut. Awal mulanya pada tengah malam saat si Mbah Subarkah tertidur yang beralaskan sepotong tikar itu mendengar suara menggelegar dari dalam area pemakaman, mungkin seperti petasan yang sedang diletupkan dan sangat besar bunyinya. Atau lebih mirip-mirip lagi dengan suara halilintar dari area pemakaman itu. Tiba-tiba ia melihat ada cahaya berwarna merah semacam bohlam lampu. Namun terlihat lebih remang. Sontak beliau berdiri dan memperhatikan sekelilingnya. Apa gerangan yang sedang terjadi? Tidak lama kemudian cahaya merah itu menghilang. Kemudian begitu saja, sehingga membuat si Mbah merasa penasaran. Karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya beliau mengambil senter dan mencoba menuju ke tempat pemakaman orang yang dikebumikan pada hari Selasa itu. Beliau periksa keadaannya. Memang tidak ada yang janggal, namun terdapat beberapa jejak kaki seperti jejak kaki kucing. Tapi ini lebih besar. Si Mbah berpikir barangkali ada kucing yang mendekati atau melewati tanah pemakaman tersebut. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, lantas si Mbah Subarkah berjalan menuju pintu keluar. Saat itu si Mbah merasakan bulu kuduknya semakin berdiri dan merinding tanpa bisa ia tahan. Belum juga sampai ke pintu gerbang pemakaman, beliau menengok ke arah belakang. Dan apa yang si Mbah lihat itu ternyata penampakan pocong yang nyata terlihat di depan kedua mata si Mbah. Rupanya pocongan tersebut mengikuti si Mbah menuju pintu pemakaman. Sontak karena kaget, si Mbah Barkah langsung berbalik badan berharap penampakan yang barusan ia lihat sekelilingnya. Namun ternyata tidak demikian. Ternyata ketika ia sampai di pintu gerbang pemakaman, pocong tersebut masih mengikutinya dari belakang dan baru menghilang ketika si Mbah membacakan doa sebisa-bisa dia. Beliau juga menuturkan bahwa cerita orang tentang pocong berjalan melompat-lompat ternyata itu tidak benar, karena beliau melihat sendiri jalan hantu pocong itu tidak melompat, melainkan melayang di udara tanpa menyentuh tanah. Begitulah kisah yang si Mbah Barkah yang ceritakan kepada kami. Semoga sedikit cerita ini dapat menghibur Anda semua. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.